Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mendapatkan berkat-Nya dan kita akan hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai 14. Kitab terakhir Perjanjian Lama, Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait pertama dan ke-9. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, dan syair berikutnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman-Nya. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui kitab suci ini. Untuk itu kami mohon, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas hamba-Mu, atas kami semua yang merenungkan bersama firman-Mu, sehingga kami dapat hidup tertuntun dalam cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 saya bacakan bagi kita. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang takhir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya
karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah pintu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-6 ya. Seorang anak menghormati bapaknya. Kita punya Bapa di sorga, dan kita menghormati, kita anaknya. Sudah sangat jelas ya. Apakah seperti itu dalam kenyataannya? Ini dia pergumulan yang dialami oleh Nabi Maleaki. Seorang anak masuk Kristen. Ia berusaha untuk menerima lingkungannya yang bukan Kristen. Lingkungan terdekatnya, keluarganya terutama. Dia berusaha menerima. Dan bagaimana dia tetap percaya, menghormati Allah. Tentu saja karena dia seorang anak, dia mengalami beratnya hidup ini, semakin tertekan, dan dia mengambil jalan karena dia tidak mendapatkan bimbingan yang seharusnya. Dia membaca Alkitab siang dan malam dengan harapan dia mendapatkan bimbingan yang ia butuhkan. Anak ini adalah anak yang baik. Dia berusaha untuk mengerti keadaan, untuk menerimanya. Dan dengan cara seperti itu, dia akan lebih maju. Bagaimanakah dengan kita, saudara-saudaraku? Apakah juga dalam pergumulan hidup ini, kita mampu menerima realita, kenyataan yang ada, sehingga kita bisa lebih dapat berperan begitu rupa, konstruktif membangun. Anak tadi menjadi contoh bagi kita untuk kita bergumul begitu rupa. Kita membangun kehidupan sebagai seorang percaya. Pergumulan seperti itu dialami oleh Maleaki karena jemaat atau umat pada waktu itu justru melakukan yang sebaliknya. Mereka sukar menerima kenyataan. Padahal Tuhan itu telah membawa begitu rupa mereka untuk bebas. Kekuasaan Persia ya diatasi. Karena itu Kores mengizinkan mereka kembali ke tanah Kanaan. Tetapi pada masa Maleaki ini belum ada kepemimpinan nasional, ya. Belum ada sebelum, artinya peristiwa ini sebelum hadirnya Imam Esra, Imam besar Esra, dan gubernur ya Nehemia. Jadi semacam kekosongan kepemimpinan nasional ya. Dan Maleaki mengambil peran sebagai seorang nabi di situ. Nah, yang terjadi, umat agak sulit menerima kenyataan. Dan dalam interaksi di masyarakat, mereka merasa bahwa mereka itu tidak terbentuk ya. Jadi merasa dirinya tidak dipimpin, merasa dirinya lemah dan seterusnya. Dan dampaknya adalah bahwa tidak terbentuk pribadi yang matang dalam membangun kehidupan ini. Ini persoalan, tapi itu terjadi. Nah, karena itu
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu menggumulinya. Dan seringkali juga hal-hal yang tidak kita inginkan itu yang diizinkan Tuhan terjadi. Lingkungan yang tidak kita inginkan itu yang ada. Karena itu kita juga bisa belajar dengan seorang anak tadi. Dengan polosnya dia tahu bahwa memang itu lingkungannya dan dia berusaha untuk memahaminya, untuk menerimanya. Kalau kita mau menerima, itu adalah langkah yang sangat maju. Yang terpenting kan bagaimana kita bisa hidup dalam panggilan dari Allah itu, menjadi orang percaya. Umat ini harusnya bisa juga gitu ya, bersyukur bahwa mereka boleh pulang kembali ke tanah perjanjian ini dan membangun kehidupan. Tetapi karena mereka kurang mampu berinteraksi begitu rupa dan menerima dengan baik kenyataan ini, lalu menghasilkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Apa yang mereka lakukan? Mereka sangat tidak hormat, ya, sangat tidak hormat kepada Allah. Karena itu mereka memberi persembahan dengan mencemarkan meja Tuhan. Ya. Jadi mereka memberikan persembahan dengan cara mereka semaunya sendiri. Anda bisa bayangkan ya, kalau mereka membawa roti yang tercemar, membawa binatang untuk dipersembahkan, entah itu korban, entah apa ya, itu mereka juga membawa yang cacat dan seterusnya. Ini jelas tidak hormat. Karena itu saya percaya bahwa kalau kita mau dan terus merenungkan begitu rupa, maka kita akan mendapatkan berkatnya dari apa yang terjadi di Israel pada waktu itu. Seharusnya kita bisa hormat ya. Seharusnya kita bisa hormat apapun yang terjadi. Karena memang realita atau lingkungan itu diizinkan Allah terjadi, dan di situ kita digembleng. Kita dibentuk begitu rupa untuk menjadi seorang yang punya kepribadian yang matang. Kita bisa membangun, tetapi menerima dulu lingkungan yang ada sebagai sebuah realita yang di dalamnya kita bisa mengelolanya. Dan di situ kita mengelolanya akhirnya sampai kepada kehidupan yang memuliakan Allah. Berilah persembahan yang benar-benar yang terbaik gitu. Bayangkan kalau kita memberikan yang seperti mereka ini, itu tanda bahwa tidak ada hormat. Masa diberikan binatang yang sudah pincang atau yang cacat gitu, atau membawa roti yang memang sudah tidak baik ya, mencemarkan namanya. Kalau kita sadar akan hal seperti itu, mari kita sebagai jemaat Bojonggede, kita juga diberikan lingkungan seperti sekarang dengan segala problematikanya. Kalau kita mau menerima, itu akan menjadi kekuatan tersendiri gitu. Tetapi kalau kita hanya mau senangnya saja, misalnya kita hanya mau meminta izin, ya, kita hanya mau diterima, tetapi kita sendiri belum bisa berbaur dan bersama-sama membangun lingkungan kita, itu akan menjadi persoalan. Artinya apa? Kita hanya menuntut hak, tetapi kewajiban kita tidak lakukan. Nah, seringkali agama tercampur dalam sebuah keinginan-keinginan seperti itu. Dan dengan begitu akan menyulitkan. Tetapi kalau kita benar-benar atau kita sungguh-sungguh mau menerima dan hidup di dalamnya, maka akan baik sekali. Upaya yang dilakukan oleh gereja kita membuat program untuk bisa membangun bersama. Beberapa waktu yang lalu juga PKB, Persekutuan Kaum Bapak, juga sudah mulai menjalankan program untuk bersama-sama dengan masyarakat menanam bibit alpukat, ya, dan kita dapat memperhatikan lingkungan. Juga program dengan PKP juga bisa dijalankan dengan ibu-ibu bersama-sama dengan mereka kelak. Jadi kita bisa menerima lingkungan itu dan kita ada di dalamnya untuk membangun. Nah, di situ kalau saudara-saudaraku betul-betul mau menerima, maka akan tahap berikutnya kita dapat memberikan yang terbaik. Dan cara hidup kita tadi sudah sangat baik, ya. Dan
kita akan semakin baik dengan kita memberikan segala-galanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu perilaku kita, ya, pemberian persembahan syukur kita, gitu. Kita berikan yang terbaik. Jangan terjadi bahwa kita memberikan sekadarnya, ya, semau kita. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan adalah Dia, Allah itu, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tentu dengan segala problematikanya, kita terbentuk begitu dan kita tidak pernah dibiarkan. Kita juga nggak perlu khawatir dengan masalah-masalah. Lalu kita benar-benar akan mendapatkan kualitasnya. Nah, di tengah pergumulan dan penemuan kualitas seperti itu, kita memberikan yang terbaik, gitu. Karena itu harusnya bukan yang cacat, gitu, kalau memberikan. Nah, bukan yang buruk, bukan sekadarnya, karena itu tanda tidak hormat. Dan kita akan memberikan yang terbaik. Kalau kita seorang pekerja, kita akan memberikan yang terbaik, mengembangkan pekerjaan. Dan kita sebagai seorang yang menghormati Tuhan dalam pekerjaan. Kalau kita seorang pendidik, kita juga menghormati Tuhan karena mempersiapkan generasi ke depan untuk kemajuan, dan kita senang. Sehingga generasi ke depan itu rendah hati karena kita sendiri memang membuka diri, ya, memberikan, ya, kita akhirnya benar-benar terbuka kepada murid kita, kepada generasi ke depan. Demikian juga generasi ke depan belajar untuk menerima orang lain dengan terbuka. Dia juga belajar. Kalau tertutup, mereka tidak akan mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Ya, seperti itu, ya. Dengan begitu mereka akan semakin berkualitas. Saya kasih contoh, ya. Seorang yang lulus dengan cum laude atau sangat memuaskan. Tapi karena dia tertutup, dia akan sulit sekali untuk berkembang. Yang ada adalah orang lain direndahkan dan ingin menonjolkan dirinya bahwa dia mampu. Nah, kalau yang seperti ini tentu dia sulit menjadi seorang pemimpin yang akan menggerakkan orang lain untuk yang lain itu bertumbuh begitu rupa dan semakin bagus. Ya, semakin maksimal melakukan tugasnya. Dia akan menjadi seorang yang nyuruh-nyuruh saja dan memperhatikan dirinya saja bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, bisa terjadi kegagalan-kegagalan seperti ini. Kualitas kita ditentukan oleh kita menerima diri tetapi mengembangkan begitu rupa. Seorang guru, dia sadar bahwa dia harus rendah hati dan memberikan agar muridnya rendah hati untuk membangun masa depan. Ini pesan yang sangat bagus. Itulah persembahan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Anak-anak kita, generasi ke depan juga semakin baik kalau seperti itu. Nah, mari kita cek seperti itu atau bagaimana, ya, dalam kita memberikan. Begitu juga kita ketika memberikan persembahan kolektor dan sebagainya. Kita mesti mempersiapkan yang terbaik. Karena memang Tuhan menginginkan kita yang terbaik. Dengan cara seperti itu kualitas kita semakin jelas. Disitulah kita menghormati Allah. Ya, Allah yang memberikan dan kita belajar bagaimana akhirnya mengelola. Karena itu orang yang memberi tidak berkekurangan, malah berkelebihan dalam segala sesuatu. Ada pertumbuhannya. Jadi karena itu beri. Dan yang terbaik yang harus diberikan. Ya, terbaik itu ya tentu disampaikan dengan kerendahan hati, ya, dengan contoh yang kedua tadi, seorang murid, ya, seorang guru dan murid. Nah, demikian yang seharusnya terjadi dan kita bersyukur sekali bahwa Paulus dapat membawa kita untuk menghormati Allah begitu rupa melalui persembahan hidup kita. Ya, persembahan hidup kita, Roma pasal 12 ayat 1. Ya, saya bacakan bagi kita. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, di sini Paulus ingin mengajak orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Kristus, supaya mempersembahkan keberadaan dirinya yang semakin berkualitas itu. Persembahan yang hidup, yang bertumbuh. Karena itu, saudara-saudaraku, kita tidak usah menghakimi yang lain, tetapi
sampaikan firman Tuhan ini kepada siapapun, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, bahwa kita mesti memberikan yang terbaik, yaitu ketika kita berproses dan semakin berkualitas. Kalau yang salah, berhentilah dari kesalahan itu, kita udah tahu. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, ya, seperti bangsa ini, maka kita akan menghadapi berbagai kendala. Seharusnya mereka juga menerima sungguh-sungguh keadaannya, berkembang begitu rupa, rendah hati, dan akhirnya terbentuklah kekuatan tersendiri, ya. Dirinya semakin sukses, semakin memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa, dan biarlah ini memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu ketika kita menghadapi berbagai halangan masalah, kita jangan khawatir, ya. Karena kita sedang dibentuk. Dan ujungnya, hasilnya adalah kita benar-benar memuliakan Allah. Nah, inilah makna. Karena Tuhan memberikan kita hidup di lingkungan kita, di tempat kita, dan akhirnya benar-benar kita mendapatkan berkat-Nya. Selamat mendapatkan berkat ini, ya. Karena itu, fokuslah untuk menghormati Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kita lalu membangun dengan cara kita menerima lingkungan kita, keadaan kita, apa adanya, mengembangkannya begitu rupa, dan di ujungnya kita semakin berkualitas dan kita memuliakan Allah. Selamat membangun kehidupan, selamat memuliakan Allah. Jangan khawatir apapun keadaanmu sekarang ini. Tuhan sedang di pihakmu untuk membinamu, untuk mencapai kehidupan yang diharapkan, dan berikan yang terbaik, penghormatan kepada Allah seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat berkembang begitu rupa. Kami belajar untuk menerima lingkungan kami, apa yang Tuhan berikan. Kami belajar dari Maleaki, nabimu, untuk memotivasi umat agar mereka benar-benar mau hidup di dalam rencana Tuhan. Lingkungan yang terbentuk juga harusnya terus memberi kesempatan dan diterima begitu rupa untuk dikelola. Perjalanan hidup kami, ya Tuhan, tentu dengan cara menerima lingkungan kami, apa adanya, keadaan kami, jemaat kami, semuanya kami terima. Dan kami percaya dengan cara seperti itu kami berproses semakin matang, dan kami memuliakan nama-Mu di sepanjang waktu kami. Kami memberikan yang terbaik. Ketika kami bekerja, kami berikan yang terbaik. Ketika kami mendidik, membina keluarga, umat, murid-murid dengan baik, dan kami sungguh-sungguh juga memberikan yang terbaik itu. Terjadilah orang yang rendah hati dan terus berkembang. Demikian juga Tuhan ketika kami memberi persembahan syukur, baik itu kolekte maupun berbagai pemberian kami untuk menopang pelayanan jemaat. Kami boleh memberikan yang terbaik. Kami memberikan dengan doa-doa dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan anugerahkan, membuat kami benar-benar akan semakin matang, semakin memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih atas waktu-waktu anugerah-Mu. Jemaat Bojonggede 5 tahun sudah berjalan. Demikian juga kami di GPIB sudah 72 tahun berjalan. Kami akan memuliakan nama Tuhan.
Dan pada bulan Oktober ini kami berulang tahun yang ke-72 pada tanggal 31, dan kini kami mengucap syukur di awal bulan November ini. Kami tetap menghayati bahwa Tuhan benar-benar membimbing kami, menganugerahkan, memberikan kesempatan kepada kami gerejamu untuk melakukan yang terbaik, semakin matang. Kami memberikan yang terbaik bagi lingkungan, kami memberikan yang terbaik bagi kehidupan di sekitar kami. Kami juga terus berproses matang membangun kehidupan, mempersembahkan segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah yang terbaik itulah yang kami lakukan. Kami juga tidak khawatir Tuhan ketika kami menghadapi masalah-masalah kehidupan sekarang ini. Mungkin saja di antara kami yang mendengarkan renungan ini juga sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi kami menjadi optimis dengan firman-Mu. Kami didorong begitu rupa untuk menghayati kehidupan ini di dalam Tuhan, dan kami semakin matang terbentuk, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah seluruh mereka yang bersama-sama merenungkan firman-Mu ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Menjadi optimis, tidak takut menghadapi apapun, mau menerima lingkungan dengan baik. Kami belajar juga dengan baik, rendah hati, dan terus semakin hari semakin matang, semakin terbentuk diri kami, semakin memuliakan nama Tuhan. Itulah kami Tuhan, dan tolonglah kami ketika kami masih mengalami berbagai kesulitan dalam membangun kehidupan. Mungkin saja ada kekhawatiran atau berbagai hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Satukan kami dan berkati kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Amin.